Assalamualaikum, hai, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku, Septa. Di video kali ini aku akan mempresentasikan tentang hardware dan brainware. Nah, kalau kita lihat dalam sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas menggunakan komputer. Software, hardware, dan brainware memiliki hubungan yang saling terkait untuk menciptakan komputer yang berguna. Hardware tidak akan berguna tanpa software, dan software tidak akan berjalan tanpa brainware. Sistem komputer itu terdapat 3 bagian, yaitu hardware, software, dan brainware, serta terdapat komponen-komponennya. Nah, yang akan kita bahas sekarang yaitu brainware dan hardware. Yang pertama, apa itu hardware? Hardware adalah perangkat keras dari sistem komputer yang berhubungan dengan peralatan-peralatan yang bersifat fisik. Jadi, kalau kita berbicara hardware, tentunya perangkat keras berupa fisik. The physical part of a computer system. Bagian fisik dari hardware yaitu CPU atau Central Processing Unit. Yang di dalam CPU terdapat CD, hard disk, dan sistem unitnya. Kemudian ada monitor, printer, modem, flash disk, memory card, mouse, CD, USB port, scanner, speaker, mikrofon, dan keyboard. Monitor berfungsi untuk menampilkan proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Keyboard berfungsi untuk mengirimkan perintah dari setiap huruf, angka, dan simbol yang diketikkan. Mouse berfungsi untuk mengontrol kursor seperti teks, icon, file, dan folder di layar monitor. CPU berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras. Printer berfungsi untuk menyajikan tulisan atau gambar ke media datar seperti kertas dalam berbagai ukuran. Scanner berfungsi sebagai penanda berkas penggunanya untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital. Hardware juga terdapat komponen-komponennya, yaitu yang pertama, input atau perangkat masukan adalah perangkat untuk input ke dalam memori sistem komputer. Yang kedua, processing atau perangkat pemrosesan adalah perangkat untuk mengolah data atau eksekusi perintah pada data yang sudah dimasukkan. Yang ketiga, output atau perangkat keluaran adalah perangkat untuk menghasilkan keluaran data yang sedang diproses. Yang keempat, perangkat penyimpanan adalah untuk menyimpan data penggunanya. Perangkat keras input utama adalah keyboard, dan untuk pendukungnya ada mouse dan scanner. Perangkat keras proses yang utama yaitu ada CPU. Perangkat keras output ada monitor, printer, dan speaker. Nah, selain itu ada instruksi pada input, yaitu seperti menggeser mouse dan mengetik menggunakan keyboard. Instruksi pada proses untuk penengah proses input atau output. Kemudian instruksi output yaitu seperti mencetak dokumen memakai printer. Yang kedua, apa itu brainware? Brainware adalah seorang manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam menggunakan komputer. Perangkat ini mempunyai skill memakai dan menjelajahi sistem hardware dan software. Beberapa fungsi dari brainware secara umum yaitu yang pertama, sebagai administrator. Administrator adalah tugas seseorang yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola suatu sistem operasi beserta juga program-program yang dijalankan dari sebuah komputer atau jaringan dalam perusahaan. Selain itu, ada juga database administrator yang bertanggung jawab terhadap kelancaran sistem database perusahaan, termasuk juga tugas untuk mengatur, mengelola, serta menyimpan arsip maupun data-data penting perusahaan.
Yang kedua, sebagai programmer. Bergantungnya dunia dengan teknologi, maka perusahaan mempunyai programmer mereka sendiri. Programmer bertugas untuk membuat program yang dibutuhkan perusahaan dalam sistem komputerisasi. Di samping itu, programmer juga berperan sebagai pihak yang berturut menjaga keamanan dan kelancaran keseluruhan sistem komputer perusahaan. Yang ketiga, sebagai operator. Operator berfungsi untuk menjalankan sistem operasi serta program dalam perangkat komputer perusahaan. Di sini, operator akan bertindak dalam melakukan perawatan sistem operasi komputer, menyiapkan akses pada data dan informasi, dan lain-lainnya. Seorang pengguna komputer, yaitu brainware, atau yang bisa disebut juga dengan user, dapat dibagi menjadi beberapa jenisnya tersendiri, mengikuti tugas yang mereka lakukan. Beberapa jenis-jenis brainware, yaitu yang pertama, programmer, yaitu seseorang yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam menguasai salah satu atau lebih bahasa pemrograman dalam dunia komputerisasi. Programmer di sini bertugas untuk membuat dan mempersiapkan program yang dibutuhkan serta dapat mendukung sistem komputer yang akan dibuat atau telah dirancang. Posisi ini menjadi posisi yang penting, terlebih lagi jika adanya serangan hack atau virus pada database perusahaan, maka programmer akan melakukan tindakan perlindungan yang diperlukan. Yang kedua, operator komputer, yaitu seorang yang dianggap memiliki kemampuan dalam pengoperasian sistem operasi maupun program-program yang dipakai oleh perusahaan. Ini juga termasuk dalam menjalankan aplikasi-aplikasi, penyimpanan data, dan lain-lain. Yang ketiga, teknisi komputer adalah seseorang dengan kemampuan memiliki keahlian khusus tersendiri untuk merawat, mengatasi, hingga memperbaiki berbagai jenis masalah yang sering atau mungkin terjadi dan muncul pada komputer. Dan pekerjaan ini menuntut pengetahuan yang luas mengenai semua perangkat-perangkat yang berhubungan erat dengan komputer. Yang keempat, project manager. Seorang pemimpin tentunya harus mempunyai kriteria tersendiri, mengingat akan memimpin banyak karyawan serta proyek pekerjaan di bawahnya, sehingga perusahaan yang ingin mempekerjakan seorang sebagai project manager harus lebih dahulu mempunyai basic kepemimpinan dan dedikasi dalam membimbing orang-orang yang bekerja sebagai bawahannya nanti. Yang kelima, konsultan. Seseorang dengan brainware di bidang yang satu ini juga harus mempunyai kriteria spesifik pula. Seseorang konsultan tidak hanya mempunyai cangkupan ilmu yang luas dan bisa membaca arah serta keadaan, namun juga dapat memberikan nasihat atau konsultasi yang dapat membawa klien dalam menentukan langkah mereka selanjutnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.